Selamat pagi guys. Kita bertemu kembali di channel Jujun Jinggu. Nah, sekarang kita berada di Desa Ternyang, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Nah, sekarang kita meliput kandang di salah satu peternak yang ada di Desa Ternyang. Oh, itu Mas Alek itu namanya. Nah, selamat pagi Mas Alek. Oh, ini salah satu kegiatan rutinan Mas Alek. Nah, bersih-bersih kandang. Wah, luar biasa sekali. Nah, coba nanti kita sedikit mengulas gimana kisah cerita dari perjalanannya Mas Alek menggeluti dunia peternakan ini ya, tapi beliaunya masih bersih-bersih. Kita tunggu aja. Kegiatannya Mas Alek sekarang memberi apa? Memberi makan ya Mas Alek ya? Memberi makan sila setebon Mas. Oh, sila setebon. Jadi selain dari silase yang tidak ada jagungnya ini, nah ternyata sapi-sapi yang ada di kandangnya Mas Alek juga disadur atau campur dengan silase yang ada jagungnya ya, mungkin untuk menambah nilai gizi ya, Nutrisi gizi, begitu. protein, serat, Iya. berat sudah lengkap kalau ada jagungnya. Oh itu. Tambahin sedikit kapung. Oh itu teman-teman. Jadi tidak salah kalau di kandang breedingnya Mas Alek ini sapi-sapinya juga lumayan ini, karena memang Mas Alek juga memperhatikan pola makan ya Mas Alek ya. Pola makan 80% itu ternak sapi yang berupa makan pola makannya Mas. Oh itu teman-teman. Bergizi, seimbang, biaya sehemat mungkin, hasil maksimal. Nah, itu prinsip ya Mas Alek ya. Bener Mas Alek. Jadinya sapi indukan maju mapan. Wah, bener. Ini jadinya Mas. Iya. Silasnya. Ini yang ada jagungnya ya. Ada jagungnya. Kita kasihkan ini supaya teman-teman bisa menjadi inspirasi ternak. Betul. Berikutnya mungkin teman-teman mau tahu cara pembuatannya dari silase di peternakannya Mas Alek ini Mas Alek ya. Berbagi ilmu sama teman-teman Mas Alek ya. Sekarang sudah Mas Alek sudah selesai bersih-bersih dan ngasih makan. Ini nyantai-nyantai ya Mas Alek ya. Kalau boleh tahu Mas Alek, dulu Mas Alek ini apakah mulai sejak dulu atau sejarahnya bapak-bapaknya pernah melihara sapi atau gimana ceritanya dulu kok langsung ke peternakan nih Mas Alek ini? Nggak pernah ini Mas, saya nggak pernah ngeruput, ya nggak pernah apa-apa dari kecil. Iya. Kemudian saya habis pulang dari merantau, terus mau beli mobil nggak jadi. Oh gitu ceritanya. Itu tahun berapa Mas Alek itu? 2006. 2006 ya? 2005 2006 Mas. 2006. Iya. Setelah pulang merantau, bingung cari kerjaan gitu mungkin ya? Iya. Akhirnya berinisiatif untuk Menjadi peternak breeding ini Mas. Ternak Ya, breeding yang ini. bagus saya temukan. Iya. Yang biasa-biasa gitu saya jual. Kalau betina bagus ya gitu. Saya buat indukan sendiri. Oh, itu penjelasannya dari Mas Alek dulu mulai tahun 2005-2006 memulai usaha dari peternakan ini. Nah, sampai sekarang sudah seperti ini teman-teman. Modal awal sampean itu bergelut di peternakan dulu seperti apa, ceritakan Mas Alek? Ini sekitar kurang lebih dulu 60 juta zaman dulu Mas. 60 juta ya? Zaman dulu. Nah, itu sapi buahnya di orang-orang terus saya ambil buat kandang, hanya sisa 2 ekor dan kandang ini pun belum cukup. Oh, pertamanya sapi yang Mas Alek beli itu dirawatkan ke orang. Ya. Karena Mas Alek tidak bisa ngarit dan belum tahu tentang seluk-beluk peternakan. Akhirnya ternyata rusak gitu Mas Alek ya sapi-sapinya. Itu. Oh, ada berapa dulu? Dulu sampai 7 ekor Mas, jantan-jantan besar-besar gitu. Oh, 7 ekor itu dirawatkan ke orang semua. Ya, 3 orang yang rawat. Terus dikembalikan, akhirnya nggak tambah untung, tambah bangkrut. Tambah bangkrut. Oh, pernah mengalami kebangkrutan Mas Alek.
dengan ini jeripaya saya rawat sendiri buat kandang. Berarti maksudnya itu kan dulunya Mas Alek ini bondo nekat ya untuk menggeluti peternakan karena memang terbentur dari sapi yang sudah dirawatkan ke orang, rusak, bangkrut, akhirnya berinisiatif terus beralih ke breeding. Terus gitu. Nambah saya rawat terus akhirnya bisa berkembang lagi. Dari modal 60 juta dulu ini teman-teman. Nah, seperti ini. Dari modal 60 juta yang pertama dulu Mas Alek, terus dengan naik turun perkembangan sapi di sini, untuk di 2022 ini gimana ini kalau dilihat dari hasilnya seperti ini Mas Alek? Kalau hasilnya kalau dihitung ya kemarin saja 4 tahun barusan itu untung saya itu sekitar 216 juta. Iya, tapi 4 tahun itu Mas. Itu di tahun berapa itu Mas Alek? 2018. 2018 itu Mas. Sampai waktu itu. Itu kalkulasi keuntungan sudah 216 selama 4 tahun ya. Selama 4 tahun. Kalkulasinya sudah 216 juta. Pinginnya 8 ekor Mas. Ini kapasitas 10 ekor ya. Indukan kalau dimaksimalkan 8 ekor nantinya Mas Alek. Nah, untuk yang 2 itu untuk setannya pedet-pedetnya itu. Gitu. Kalau sapi itu hasil per hari itu sedikit Mas. Untuk biaya hidup rumah tangga pun nggak cukup. Nggak cukup ya. Tapi kalau per tahun jangan ditanya gitu. Oh, berarti kita ibaratnya itu nyelengi lah, celengan. Bank sendiri gitu Mas. Gitu, bener. Banknya petani ya sapi gitu Mas. Jadi meskipun peternakan ini sebagai salah satu usaha, tapi juga harus ada istilahnya kayak pertanian mendukung ya ekonomi keluarga Mas Alek ya. Iya. Mungkin kerja-kerja sampingan yang mungkin nanti dapat mencukupi kebutuhan keluarga ini. Jadi dari keuntungan 5 ekor yang beranak, 3 ekornya itu untuk keuntungan yang tabungan, 2 ekornya itu untuk operasional. Yang 2 ekor untuk operasional Mas. Operasional. Yang satu untuk bayaran saya. Oh gitu ya. Yang 2 untuk tabungan. Jadi saya juga minta bayaran itu Mas. Loh itu loh teman-teman. Dari prinsipnya peternakan. Nah, saya umpama buruh di orang ya dapat uang. Ya saya pelihara sapi ya harus dapat uang. Oh, iya, bener, tapi 1 ekor untuk pribadi saya. Bener itu. Bener kalau anak-anak bilang itu untuk uang kenakalan Mas. Itulah teman-teman. Tadi yang 2 ekor nah, itu untuk tabungan dan untuk apa-apalah itu memang untuk kebutuhan. Patut dicontoh ini teman-teman, sahabat muda. Jadi seorang peternak itu juga tidak hanya bisa memberi pakan, tidak hanya mengerti tentang peternakannya, tapi manajemennya itu penting masalah ternyata ya. Hasilnya supaya bisa ketemu gitu loh. Ya, bisa ketemu. Kan sapi itu hasil tahunan, bukan bulan atau hari. Itu masuk sekali itu tadi prinsipnya Mas Alek yang seandainya kita mempunyai 8 ekor ya katakanlah yang 3 lah bis yang 5 untuk kita yang 2 untuk yang rawat gitu ya umpama 8 sekarang tapi belum bisa Mas. Kebutuhan ada saja ya. Katanya kemarin barusan beli sawah Mas Alek ya? Untuk bukan Mas, tanah pekarangan. Tanah pekarangan. Tanam suket. Pengembangan untuk tabungan pakan gitu Mas. Itu sudah mempunyai nilai lebih. Itu dari hasil sapi juga Mas Alek ya? Sapi Mas. Tuh teman-teman. Jadi dari hasil sapi Mas Alek ini juga bisa mengembangkan ke tanah, sawah, karena memang hasilnya juga kalau boleh dibilang lumayan Mas Alek ya. Ini peranan sendiri ya. Ini nggak pernah beli semuanya, sudah nggak pernah beli. Jadi sapi-sapi yang ini memang hasil dari breeding. Hasil dari breeding terus berkembang gitu Mas Alek ya. Awal mula indukan 1 gitu. Indukan 1 tapi saya masih pelihara jantan. Ya kalau diuangkan lah, coba ini ditafsir kira-kira sapi ini
beserta anaknya ini Mas Alek kira-kira berapa? Ya kurang lebih 18 lah Mas. Nah, 18 juta. Tapi kan induknya nggak kurus-kurus ya biar menyusui Mas. Oh iya. Ini hasil dari pakan-pakan yang Itu ambingnya juga bagus. Nutrisi gitu. Iya, 18. Terlalu kurus. Ini juga termasuk salah satu aset ini Mas Alek ya. Iya. Asetnya ini. Lebih 18 juta ini ya Mas Alek ya. Nah, untuk terus yang sapi ini Mas Alek. Ini bunting ini Mas. Ini sudah bunting ya? Bunting sekitar 6,5. 6,5 bulan. Kalau tafsir harga ini kira-kira asetnya sudah berapa ya? 18,5 tambah berapa ini? Ya kira-kira ya yes. 20. Wah, nggak usah larang-larang Mas. 18. 18. Jadi Nanti sudah kalau ketinggian kita pas ada pedagang ke sini kan. jadi sudah 36 juta 500 ya. Ya. Dua aset ini Mas Alek ya. Seukuran. Nah, untuk yang jantan ini Mas Alek Yang ini kemarin ditawar 30 ya. 30 tambah 36 ya tadi ya. Berarti sudah 66 juta 500 asetnya Mas Alek. Ya. Nah, ini tambah ini lagi. Ini pedet anakan sendiri. Pedet anakan sendiri. Jantan 2 ekor. Jantan dan ini kira-kira berapa Mas Alek ini? Ini kemarin ditawar 14 Mas. 28. Jadi 66 tambah 28 jadi sudah 97 juta ini asetnya. Nah, tinggal ini Mas Alek. Kalau yang ini Ini ya agak bagusan Mas ya sekitar ini bunting bunting berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Ya kurang lebih yes katakanlah 20. Kan 20. bagus barangnya Mas. Iya. Benar-benar memang besar ini. Breeding bagus ini anaknya enggak mengecewakan. 97 tambah 20 berarti sekitar 113 juta aset sapi yang dimiliki Mas Alek di 2022. Jadi memang Mas Alek itu benar-benar menguasai peternakan ini dari hulu dan hilir, bahkan manajemen sampai hitung-hitungannya Mas Alek sangat tertib sekali. Begitu Mas Alek ya? Iya. Nah, itu Menciptakan lapangan untuk diri sendiri Mas. lah Gak buruk saja. begitu. Terus Mas Alek kata-kata terakhir buat teman-teman sahabat muda semua gimana Mas Alek? Ya kalau kita orang muda itu pasti kan malu Mas untuk cari rumput gitu. Jangan malu. Yang penting hasil. Lah itu yang paling utama itu. Kantong tebal mau beli motor apa? Lah jangan malu dengan ngaritnya, tapi tengoklah ketika hasilnya seperti ini, itu penyemangat bagi kaula muda supaya Malu-malu jangan malu-malu untuk merawat sapi. merawat sapi. Kalau hasilnya memang benar-benar luar biasa. Begini liputan yang kita berikan hari ini dari kandangnya Mas Alek di Desa Ternyang, Kecamatan Sumber Pucung. Tetap semangat, salam peternak Indonesia, ahoy!